Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 2KA 10, dengan anggota Aldi Ahmad Feriananda, Davi Kamal, Himawan Prastiko, Reka Widyasora, dan Rivo Andriansyah. Kami akan mempresentasikan tentang spesifikasi layanan dan model bisnis. Spesifikasi layanan dan model bisnis. Spesifikasi layanan dan model bisnis. Model bisnis adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang dituju. Adanya bisnis model juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Hal tersebut membuat pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Masih lu, Kak? Oke. Menurut Bplans, secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi harga yang digunakan, serta metode pembayaran dari pelanggan. Yodi. Selanjutnya ada tipologi model bisnis. Tabsco April tahun 2000 menggolongkan tipologi model bisnis secara elektronik atau e-bisnis di dalam 5 macam model berdasarkan tingkat kontrol ekonomis dan tingkat nilai integrasinya. Yang pertama, ada Agora. Agora adalah suatu e-bisnis yang merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada agregasi atau aggregations, adalah bisnis yang menggabungkan beberapa pemasok ke dalam satu buah toko online yang nyaman, yang pastinya juga terpercaya. Terus selanjutnya yang ketiga ada aliansi atau alliance, adalah kerjasama beberapa anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang keempat ada rantai nilai atau value chain, adalah jaringan integrasi vertikal yang menambah nilai ke input berikutnya. Rantai nilai ini akan menyampaikan bagaimana nilai-nilai kepada pelanggan, yaitu nilai-nilai yang dapat disediakan oleh perusahaan di sekitar produk atau jasa yang dijual seperti kecepatan layanan, nyaman, personalisasi, dan murah harga. Selanjutnya ada yang kelima ada jaringan distribusi atau distributive network. Jaringan distribusi menyediakan jasa mengalokasikan dan mendistribusikan dari pada memproduksi dan membeli barang-barang, jasa, dan informasi. Pengelompokan lainnya dari model e-bisnis adalah mengelompokannya berdasarkan siapa yang berpartisipasi dalam transaksi, yaitu B2C atau business to consumer, dan B2B, business to business. 4 modelnya adalah toko online, penyedia isi, pengumpul isi, atau pengagregasi isi, penyedia infrastruktur. Ya, selanjutnya di sini ada gambar tipologi e-bisnis menurut Tabsco. Di sini ada Agora, aliansi, agregasi, rantai nilai, dan di tengah ada jaringan distribusi. Di bawah ada nilai integrasi, ada rendah, ada tinggi. Dan juga ada mengorganisasi sendiri dan hierarki untuk kontrolnya. Selanjutnya ada tren model bisnis. Fast and self-service. Pelanggan lebih nyaman berbelanja via online karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan sambungan internet, selain itu, proses belanja via online lebih cepat dilakukan. Contohnya e-commerce, toko online, e-market.
Selanjutnya ada online subscription, yaitu model bisnis subscription atau berlangganan dilakukan dengan membayar produk atau akses layanan jasa yang dibutuhkan customer setiap bulannya. Pembayaran yang dilakukan pada model bisnis ini sesuai dengan perjanjian pemilik bisnis dan customer. Biasanya dibayar setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Contohnya ada Smadav, Netflix, Zoom Premium. Gue ada nggak? Ya, masuk. Ada. Bundling model. Model bisnis bundling atau paket menawarkan 2 atau lebih produk yang berbeda ke dalam paket 1 unit. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih mudah dan membuat pelanggan menjadi lebih tertarik untuk belanja karena harga paket produk atau jasa lebih murah dibanding dengan membeli secara individu. Contohnya yaitu produk Adobe, produk Unilever pada e-commerce, paket hemat restoran fast food. Selanjutnya ada leasing model, yaitu model bisnis leasing kredit menawarkan kepada pelanggan untuk membeli produk terlebih dahulu ke penjual dan biaya tersebut akan dikeluarkan sesuai dengan syarat kredit. Biaya tersebut biasanya dicicil secara berkala, contohnya PayLater dan akulaku.com. Selanjutnya ada flexible fulfillment dan convenient service delivery, yaitu jasa pengantaran yang nyaman dan persyaratan yang fleksibel bertujuan untuk supply chain management. Solusi untuk lebih dekat kepada konsumen, mengurangi pemborosan dalam supply chain, yaitu waktu, persediaan, dan sebagainya. Akses informasi real time dengan konsumen, dan membentuk rekanan dengan koordinasi virtual. Selanjutnya ada increase process visibility, yaitu model bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan proses bisnis. Proses visibility menyediakan konsumen terhadap akses yang akurat terhadap informasi waktu tentang status order, penetapan harga produk, dan ketersediaan produk. Kontrak manufacturing. Tujuan dari perusahaan untuk memindahkan dari fokus terhadap modal atau aset intensif yang disebut manufacturing ke fokus terhadap pengetahuan dan market intensif, yaitu marketing. Outsourcing. Pemberdayaan dari luar atau alih daya outsourcing memberikan fondasi atas penciptaan perusahaan virtual, inti dari konsep e-business. Integrated Enterprise Applications, aplikasi perusahaan yang terintegrasi selama beberapa dekade. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan yang menginginkan optimasi proses bisnis akan melakukan integrasi dalam segala fungsi. Hal ini akan terus berlanjut ke masa depan. Paket-paket software untuk integrasi perusahaan pun telah banyak bermunculan seperti SAP dan PeopleSoft yang membantu perusahaan dalam proses integrasi tidak hanya pada fungsi perusahaan, namun juga dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan seperti supplier, partner, dan pelanggan. Wireless web applications, bisnis di masa depan lebih berbentuk mobile, terintegrasi, dan personal. Dengan semakin menjamurnya infrastruktur nirkabel, era baru pemanfaatan berbagai gelombang udara untuk melakukan bisnis antara konsumen dan perusahaan. Perubahan model bisnis. 1. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. 2. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. 3. Produktivitas lebih ditekankan daripada formatus kehadiran di tempat kerja. 4. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-business. 5. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru.
Mungkin itu saja kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.